emang beneran ada ya bayi yang katanya bisa bicara, azan sama ngaji? Oh, itu yang viral tahun 70-an kan? Ibu yang ngandung si anak ini tuh pernah diundang kan ke Istana Negara? Nah, iya, emang itu beneran apa tipu-tipu sih? Sekitar tahun 1970-an Indonesia geger nih dengan kabar seorang ibu yang punya bayi ajaib. Wow, ibu itu bernama Cut Zahra Fona. Bayi dalam kandungannya ini tuh katanya bisa bicara gitu. Wah, siapa sih Zahra Fona itu? Bersama saya Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi gini ceritanya. Zahra Fona atau yang bernama asli Cut Zahra Fona adalah seorang wanita kelahiran 1949 asal Sigli, Kabupaten Pidi, Aceh. Dia ini katanya berasal dari keluarga yang berada. Meskipun Cut Zahra sendiri cuma mengenyam bangku pendidikan sampai SD saja. Cut Zahra Fona ini memulai petualangan dengan mengaku kalau bayi yang di perutnya ini bisa bicara, azan hingga mengaji. Pengakuan Zahra Fona sukses nih bikin publik heboh. Lagi mana enggak? Mana bisa kan janin berbicara bahkan mengaji. Nah, karena hal itulah sejak pengakuan Zahra Fona ini dimuat di media-media nasional waktu itu, jadinya orang-orang pada kepo kan sama ibu ini. Mereka rela antri dan merogoh kocek untuk menempelkan telinga ke perut wanita itu demi mendengarkan suara janin. Dan aneh bin ajaib, orang-orang tuh pada ngaku kalau emang ngedenger suara dari dalam perut Zahra Fona. Suaranya kecil dan bergema, katanya kayak suara yang keluar dari dalam goa. Gak cuma masyarakat biasa, ternyata kabar bayi ajaib milik Zahra Fona ini juga sukses membuat pejabat tinggi sekelas Wakil Presiden Adam Malik dan Presiden Soeharto ini tuh tertarik gitu. Ya, selain kasus ini emang di luar nalar, Adam Malik juga tambah penasaran dong setelah adiknya sendiri yang ngeyakinin dia. Jadilah karena hal ini Cut Zahra Fona sama suaminya diundang ke Istana Negara buat membuktikan. Dimana waktu itu yang membawa Cut Zahra sama suaminya ke Istana Negara adalah Brigjen Bardosono, asisten pribadi Presiden Soeharto. Nah, sesampainya di Istana Negara, Zahra Fona dan suaminya ini langsung disambut dong. Tanpa berlama-lama, Zahra Fona pun langsung menunjukkan ke hadapan Soeharto dan Adam Malik soal klaim janinnya yang bisa mengaji itu. Di sana, Wapres menempelkan kupingnya ke perut Cut Zahra demi mendengarkan suara si janin. Dan momen itu juga diabadikan sejumlah kamera milik wartawan. Bukan cuma Presiden dan Wapres aja, tapi pendiri Majelis Ulama Indonesia, Buya Hamka juga ikut angkat bicara. Meski katanya sih Buya Hamka nggak percaya dengan hal itu. Ia hanya berkomentar bahwa Tuhan menghendaki maka apapun bisa terjadi. Begitu pula dengan janin Cut Zahra. Gak cuma di dalam negeri nih, kabar bayi ajaib Zahra Fona juga bikin Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman Putra ikut berkomentar. Menurutnya hal itu bisa saja terjadi karena Tuhan punya kehendak. Nah, waktu kebanyakan masyarakat percaya hal itu, sikap skeptis ditunjukkan Kepala Kantor Wilayah Kesehatan DKI Jakarta Herman Susilo. Dia meragukan nih, janin bisa mengaji di dalam perut ibunya. Karena secara ilmu medis, bayi di dalam kandungan nggak bisa membuka mulut atau bernafas normal, sehingga nggak bisa juga mengeluarkan suara. Nggak hanya Herman aja nih yang nggak percaya soal kebenaran klaim Zahra Fona. Kapolda Kalimantan Selatan waktu itu, Swasono Abdul Hamid juga sempat bilang nih, katanya mana mungkin ada bayi dalam kandungan yang bisa berbicara dalam air tuban. Lagi pula untuk berbicara butuh udara sebagai media penggetar pita suara. Karena banyaknya pro kontra inilah akhirnya tim medis RSPAD, Ikatan Dokter Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Polri akhirnya turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Pada 13 Oktober 1970, Cut Zahra Fona ini diminta untuk melakukan pemeriksaan. Awalnya Zahra Fona nggak mau tuh dicek.
Dia beralasan bayinya nggak bersedia dan meminta pemeriksaan ditunda sampai minggu depan. Nah, seminggu kemudian tim dokter RSCM kembali mendatangi Cut Zahara Fona. Tapi kali ini Zahara Fona nggak bisa berkilah lagi. Dia pun mulai menjalani pemeriksaan buat ngecek janin yang katanya udah 18 bulan itu. Tapi anehnya, tim dokter nggak menemukan tanda-tanda adanya janin di dalam rahim perempuan itu. Sama seperti yang dibilang Kepala Kantor Wilayah Kesehatan DKI Jakarta, Herman Susilo, dokter RSCM ini juga menyebut kalaupun ada bayi di dalam kandungan, dia pasti nggak bisa mengeluarkan suara karena memang belum bisa bernapas secara normal. Saat itulah Kapolda Kalimantan Selatan akhirnya memerintahkan jajarannya untuk mengungkap kasus itu. Penyelidikan pun dimulai. Polisi menyusun rencana dengan menyiapkan jebakan untuk Cut Zahara yang kebetulan ini memang akan berkunjung ke Kampung Gambut, Banjarmasin. Polisi pun berpura-pura ingin mendengarkan suara si janin. Dengan taktik yang jitu, polisi kemudian menyingkap kain Cut Zahara dan ditemukanlah tape recorder yang dililitkan dengan kain di perutnya beserta kaset rekaman suara tangisan bayi dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Oh iya, untuk kalian tahu nih, tape recorder pada masa itu emang jarang banget dimilikin orang dan tergolong teknologi baru karena waktu itu kan masyarakat baru mengenal radio dan televisi aja. Kalaupun nih ada yang punya, pastilah orang itu cukup berada. Sejumlah pihak yakin Cut Zahara mendapatkan alat itu dari orang tuanya yang dia katakan orang berada. Nah, untuk motifnya sendiri, Zahara Fona sama suaminya ini melakukan penipuan berkedok bayi ajaib agar bisa mendapatkan uang dari orang-orang. Dengan terungkapnya kasus ini, tamatlah petualangan Cut Zahara Fona dan bayi ajaibnya selama 1 tahun lebih. Namun sejak kasus ini terungkap, nggak ada yang tahu tuh bagaimana nasib Cut Zahara selanjutnya. Koran-koran saat itu juga nggak memberitakannya lagi. Nah, itu dia kasus bayi ajaib yang bikin heboh Indonesia. Hadeh, coba aja kalau itu kejadiannya baru-baru ini. Apa nggak bikin geger dunia tuh? Ada-ada aja deh. Tapi kasus ini bisa kita jadikan pelajaran untuk jangan gampang percaya sama suatu informasi. Kita tentunya harus melakukan penelusuran untuk membuktikan kebenaran informasi yang kita dapat itu. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye!